Ya, baik. Pertama-tama mungkin ada yang mau bertanya tentang meditasi mereka, meditasi kalian yang mungkin untuk hari ini, kemarin, itu. Setelah itu mungkin saya akan memberikan sejumlah penjelasan, lalu terakhir ya tanya jawab bebas, silakan. Ya Bante, Bante biasa kemarin saya nggak sakit Bante, terus kali ini dia Bante sakit Di kaki bengkak? Hah? Enggak. Sampai sekarang masih sakit? Tadi saya berhubungin udah meninggal. Ya udah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bante, pertanyaannya tinggal meditasi. Tapi Bante, kalau misalnya dalam makan, karena kan kerjanya kan sebelum tengah hari, itu kan kadang-kadang ibu-ibu gitu nggak sempat masak. Kebanyakan pesan di restoran misalnya pasar gitu, dan kebanyakan mungkin makanannya kurang sehat atau tidak sehat. Itu juga mungkin salah satu penyebab Bante-Bante banyak yang sakit juga gitu, karena mungkin ya salah satunya yang terbesar dari faktor makanan juga. Nah ini jadi bagaimana ya Bante? Soalnya kan tujuannya mau karena melangkah nama baik dengan makan. Tapi kalau makanannya itu menyebabkan sakit, jadi bagaimana ya Bante? Dari pihak umat tidak usah terlalu banyak pikir tentang hal itu. Pokoknya kalian danakan saja apa yang kalian anggap makanan yang baik. Ya, danakan saja. Lalu nanti bantenya pilih yang mana, itu urusan dia. Karena seringkali sebenarnya tidak bisa sepenuhnya salah umat juga, salah bantenya. Bantenya itu tidak tahan godaan. Ya seperti saya juga ya, saya misalnya ya kadang dia ada makanan sangat tertarik ya, tidak tahan godaan, tahu itu. Jadi saya pikir dari pihak umat tidak usah terlalu banyak wah nanti saya berbuat karma buruk apa begitu. Wah ini kan niatnya baik, ya niatnya baik, ya. Jadi tidak usah terlalu ya. Jadi bantenya terserah bante. Kalau bantenya ambil berarti salah bantenya sendiri. Ya. Kan banyak sebenarnya banyak pilihan kok, banyak pilihan bantenya itu yang ini. Kebanyakan itu situasinya saya lihat itu nggak tahan godaan. Kalau nggak tahan godaan ya salah bantenya sendiri. Ya. Oke. Tadi setelah makan siang, saya harus duduk di jalan. Waktunya di jalan kira-kira setengah jam. Belakang leher saya sampai pundak, sampai tangan kanan kiri sakit luar biasa Bante. Sakitnya tuh benar-benar sakit banget. Sampai saya pengen berhenti dulu. Tapi kan saya komit 1 jam kan. Enggak, aku terusin dulu. Pokoknya ada 1 jam. Begitu 1 jam, udah sakit, tidak masalah. Masih sakit luar biasa. Ya udah, aku kan itu jam 4. Udah, terus saya balik. Aduh, kayaknya ini aku nggak mampu gitu, nggak mampu mau medit dulu ya sesi malam ini. Terus saya coba gitu kan, terus saya amati gitu, pakai batin gitu kan, hilang sih nanti. Hilang
jalannya tapi enggak seperti yang waktu saya bilang itu. Tapi dia bertahan terus hilang hilang sampai sekarang. Ya, jadi pada rasanya itu saat meditasi mungkin kita bisa mengalami sensasi tertentu. Sensasi ini bisa juga termasuk sakit, ya, bisa juga termasuk sakit. Jadi nggak apa-apa, kita lihat perkembangannya bagaimana. Kalau misalnya itu hanya sementara saja, ya itu tidak masalah. Ya, kalau mengalami sakit gitu boleh saja istirahat sebentar, ya, relax, berbaring gitu, atau ubah posisinya, lalu lihat perkembangannya bagaimana. Kalau secara perlahan, ya, ini hilang, ya itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya sakitnya itu masih bertahan setengah hari gitu, nah coba langsung konsultasi ke pembimbing meditasinya. Atau mungkin karena terlalu fokus kan Iya, jalan. bisa jadi. Biasa saya ambilnya 1 meter. Kali itu saya naikin jadi 2 meter. Oh. Pas 2 meter masih sakit. Terus saya akhirnya jarak pandang saya jadi tegak lurus Bante. Jadi udah gak 2 meter lagi, tegak lurus masih sakit. Akhirnya aku sambil nih jalan stretching begini-gini. Padahal aku gak pernah sekali-kali begitu. Masih sakit, lagi coba lagi. Cuman yang jadi pertanyaan ini Bante, kalau dulu aku sakit, selalu aku tak langsung pancarkan meta. Itu dulu pernah berapa kali sakit, dulu pernah sakit saya kayak ditusuk gitu kan sakitnya, lagi meditasi, pasti terus saya pancarkan meta, hilang sih setengah jam. Menurut Bante, cuman kan ini kan dari sakit katana Boleh juga. langsung berubah ke meta bisa nggak? Boleh. Tadi saya memang mau berubah, cuman kan saya kan komit hari ini aku lagi sakit katana, gitu kan, belum pernah coba gitu kan. Yaudahlah aku nanti sebenarnya baru mau konsul kamar. Boleh juga tidak melakukan apa-apa. Maksud itu latihannya tetap saja. Coba biasanya itu sakit kebanyakan situasi itu karena kita terlalu tegang. Mungkin aku terlalu fokus. Ya, terlalu fokus. Nah itu, ya, terlalu fokus, terlalu tegang. Ya, nah itu bisa begitu. Iya di sini Ya. sampai Ya. mungkin karena jarak pandangnya. Jadi boleh diganti ke mata. Ya, boleh. Ya. Masih banyak. Ada lagi? Ya. Saya mau menceritakan meditasi jalan saya. Saya kan ingin membuktikan yang Bante katakan bahwa manfaat meditasi jalan itu luar biasa. Ada 5 manfaatnya, dan saya lakukan betul-betul ehipasiko benar, ya kan? Bukan berarti saya mensalah tafsirkan, gitu ya. Terus itu saya mengulang pembicaraan yang kemarin, bahwa saya melakukan meditasi jalan itu di Dhammasalasana, mendapatkan angka selama 5 menit itu 2160 meter. Jadi 1 jam mendapatkan 5 menit itu 180 meter, 1 jam 2160 meter. Jadi selama 1 hari itu tidak kurang dari 8 km dan tidak lebih dari 10 km sehari. Berarti luar biasa, karena terbukti betis saya agak keras, ya begitu. Satu lagi, meditasi yang saya jalankan di sini sama yang di Pabaja sama Merah, jadi ada kaitannya, Dante. Maksud saya begini, ternyata saya melakukan meditasi jalan itu
biasa. Jadi saya bisa tahu kekuatan kaki kanan saya lebih besar daripada yang kiri. Kenapa Bante? Karena sendal saya yang sebelah kanan itu pada bolong, hancur, ya kan, di sejok, hancur, sebelah kanan membentuk suatu pulau. Nah, itu di hari ketiga yang luar biasa seperti itu. Selanjutnya yang sebelah kiri ikut-ikutan, ya kan, membentuk kecil, hampir sekarang ini menyamai, gitu kan. Jadi saya mencoba menganalisa, ya ini benar atau tidak, bahwa kekuatan kaki kanan saya lebih besar daripada yang kiri, ya kan. Jadi kenapa saya ada sambungannya ke Samanera, Pabaja Samanera di Borobudur? Karena di sana kan mendapatkan sandal itu secara gratis di hari pertama. Nah, di hari pertama itu saya menggunakan, kaki saya sudah pecah-pecah. Memang saya nggak kuat pakai sandal jepit, termasuk di sini hari pertama juga udah pecah. Nah, selanjutnya jadi saya ada suatu cerita bercanda gitu ya. Di sana kan sering kehilangan setiap hari sandal, ya kan? Setiap hari sampai Bante Somsak agak kesal di hari ke-7 itu mengatakan, Samanera, tiap hari hilang sandal. Ini Siapa namanya yang nyolong sandalnya? bukannya dicolong sih, artinya ada mungkin beberapa orang yang salah ambil, Ya, yang sembarang lainnya ambil, berputar. Jadi seperti itu. Nah, maksud saya begini, ada kaitannya dengan sandal saya yang sekarang pakai ini. Nanti pun saya akan kirim ke grup Pabaja Samanera, ingin mengatakan kepada Bante Samsak, inilah contoh sandal yang anti dicuri, begitu. Gitu. Sebetulnya Bante, sandal ini bukannya sandal yang kualitas buruk ya. Jadi saya tahu kan kekuatan kaki saya. Tentu kalau dia kualitasnya baik, terus tentu rusaknya pun pasti sama. Ternyata tidak. Begini Bante, itu sandal rusak karena apa? Karena itu penyimpanan bertahun-tahun Bante, 5-7 tahun tersimpan. Karena di sini syarat harus pakai sandal. Kebetulan sandal itu saya ambil saja, ganti kreseknya udah hancur, dia utuh, memang utuh banget, bagus, layak pakai. Dan sampai di sini saya kaget kok membentuk suatu pulau, begitu Bante. Terima kasih laporan saya itu. Terus mengenai ini meditasi makan, memang ada lancar banget, luar biasa. Tentu ini bisa dipraktekkan di rumah, gitu kan. Terus jadi ingat lagi nih Bante, yang ada di sana sama di sini, penyajian makanan, persiapan masakan di sini, kalau kata saya sangat luar biasa, cukup baik, profesional. Karena kalau di sana maaf aja Bante, walaupun event yang besar seperti itu, mungkin karena kurang persiapan, jadi mungkin hanya 1-2 hari itu makanan, misalnya ya B2, daging ayam dan otak-otak ada. Kalau di hari yang lain-lainnya itu berbentuk karbohidrat semua, misalnya nasi goreng ketemu bihun, ketemu kentang gitu kan, kerupuk. Jadi atau sebaliknya mie
ketemunya kopinya karbohidrat lah. Jadi ini kurang persiapan kayaknya gitu Bante. Jadi ya terima kasih laporan saya. Ini memuji makanannya, jangan-jangan gara-gara ada Ibu Leni. Ya memang itu benar. Ya, umumnya dikatakan manfaat dari meditasi jalan yang disebutkan 5 manfaat itu, ya tentu saja rasanya mungkin kalau hanya beberapa hari mungkin belum begitu kelihatan. Ya, itu lazimnya itu perlu ada waktu setelah dipraktekkan sejumlah waktu baru betul-betul kita bisa lihat manfaatnya. Tapi ya oke lah, Anda bisa segera bisa melihat manfaatnya, ya bagus juga. Ya. Kemudian melalui meditasi jalan, ya memang melalui latihan Satipatthana seperti ini, memang ada nanti secara perlahan-lahan kita akan ini mulai mengetahui, menyadari sejumlah hal yang sebelumnya kita mungkin tidak mengetahuinya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada umat setelah latihan meditasi jalan begitu, dia bilang, Bante, saya baru menyadari rupanya kaki saya satu panjang satu pendek. Ya, itu saja. Ya, oke, masih ada lagi? Ya. Ingatan-ingatan yang negatif, ingatan-ingatan tidak baik, apakah itu termasuk dalam akusala wipakakama? Seperti kita melihat kecelakaan lalu lintas, orang yang berdarah-darah gitu. Itu orang lain ya? Enggak, yang sedang meditasi duduk itu, memori buruk itu adalah keluarga sendiri. Oh, tapi itu betul kejadian yang sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Sudah nanti. Oh, Jadi orang ya. tua meninggal karena COVID, itu muncul. Apakah itu Ya. termasuk akusala wipakakama? Persisnya apakah itu berbuahnya akusala kama? Persisnya saya juga tidak tahu, tapi memang secara umum itu gini. Kalau kita mengikuti satu retret dalam jangka waktu yang relatif lama, ya mungkin 7 hari begitu mungkin bolehlah, bisa terjadi. Tapi ya yang cukup sering itu yang berbulan-bulan punya. Jadi selama retret begitu bisa saja muncul ingatan terhadap sejumlah peristiwa yang pernah kita alami dan mungkin ya, menimbulkan sejumlah goresan dalam batin kita. Mungkin di dalam sebelumnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita sudah lupa peristiwa itu. Tapi dalam retret bisa jadi itu bisa muncul kembali, dan intensitasnya ya maupun lama berlangsungnya juga bergantung pada goresannya dalam atau tidak. Ya, jadi ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu ingatan. Jadi ingatan seperti ini itu setiap hari muncul terus, ya. Jadi ada yang berhari-hari, ya, ada yang hanya 1 hari saja, ada yang sampai berminggu-minggu, ya, tergantung. Tapi ya lama-lama ingatan tersebut juga lama-lama memudar, ya, memudar. Jadi yang penting adalah kita cukup menyadarinya, jangan juga berusaha untuk melupakannya. Ya, misalnya sesuatu yang tidak enak, ingatan yang tidak enak, menyedihkan, bikin marah, ya, tidak usah juga berusaha untuk ditekan gitu, tidak usah.
biarkan aja. Maksud itu cukup menyadari, tidak usah juga dikembang-kembangkan gitu. Tidak usah, ya. Jadi melihat apa adanya saja, disadari, ya udah hilang, ya karena anicca, lalu mungkin nanti muncul lagi, ya nggak apa-apa, disadari lagi, ya. Jadi itu memang bisa terjadi, tapi tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Berarti itu masuk dalam akusala wipakama sama ya kan? Akusala wipakama. Persisnya saya tidak tahu, ya. Tapi prinsipnya itu nggak usah menurut saya itu saya tidak begitu peduli apakah itu akusala wipakama atau tidak. Yang penting kita tahu bagaimana menghadapinya, ya udah selesai, ya. Ini kita langsung merubah menjadi meditasi meta boleh ya Tante ya? Kalau teringat hal-hal seperti itu. Kalau kita pakai meditasi meta, seolah-olah itu kita menghindari. Jadi gini, ada beberapa cara untuk menghadapi suatu kondisi yang mungkin kita anggap itu tidak baik. Ya, misalnya kemarahan. Ya, kemarahan. Ketika saya sedang marah, ya. Kalau misalnya saya pakai cara cukup menyadarinya, cukup mengamatinya, kadang saya tidak kuat. Kadang saya terbawa kemarahan saya. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun sebetulnya cara yang terbaik, cara yang paling sesuai dengan Dhamma untuk menghadapi kemarahan seperti ini adalah kita menyadarinya saja. Kita menyadari. Tapi ya kadang batin kita itu belum siap. Oleh karena itu, ya kita pakai cara yang lain. Kita pakai cara substitusi. Pikiran yang menimbulkan kemarahan ini kita ganti dengan pikiran yang lain. Ya, salah satunya yaitu memancarkan metta. Ya, memancarkan metta. Jadi memancarkan metta di sini itu terutama kita bisa kita mengucapkan kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia sampai satta bhavantu sukhitata begitu. Ya, bukan betul-betul memancarkan metta. Kalau misalnya ada orang, kita teringat seseorang, kita teringat satu peristiwa, ya, yang menimbulkan kemarahan kita, lalu pada saat itu kita mencoba memancarkan metta, rasanya tidak mungkin, ya, malah justru bisa sebaliknya, malah kita memancarkan kemarahan kita ke orang tersebut. Jadi biasanya itu yang paling saya sering dengar itu adalah pakai cara itu mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu sebetulnya secara ketat bukan memancarkan metta. Kita melakukan substitusi. Kita mengganti, ya, pikiran yang berhubungan dengan orang tersebut, kita mengganti dengan pengucapan kata-kata. Jadi perhatian kita itu teralihkan dari orang yang menimbulkan kemarahan ke perhatian ke pengucapan kata-kata itu, sehingga kita melupakan orang tersebut, kemarahan kita itu mereda. Ya, jadi makanya kadang kan mungkin kita dengar, ya, kalau di manajemen tentang diri sendiri, ya, sering juga diajarkan kalau lagi marah coba aja hitung 1, 2, 3 sampai 10 gitu, ya, ulang-ulang terus. Nah, kemarahannya itu bisa mereda. Nah, itu sebetulnya pakai cara substitusi. Kita mengalihkan perhatian kita ke ini. Ya. Kalau mengucapkan semoga saya berbahagia,
Ya, boleh saja, ya, boleh saja. Tapi ya itu sama, substitusi juga, ya, ya, substitusi. Jadi kita bisa juga ya kita cukup menyadarinya saja, ya. Tapi kalau memang tidak kuat, boleh pakai apa substitusi, ya. Dan ya, saya sendiri juga mengalaminya dan juga saya pernah lihat, ya, ada apa yogi, ya, sesama peserta retret itu juga mengalaminya. Jadi ceritanya itu ada seorang bule, ya, Abu di Myanmar, dia seorang profesor, sudah 70 tahun lebih. Waktu itu dia menjadi biku juga sementara. Lalu waktu sedang meditasi, dia teringat, ya, dia teringat waktu beberapa tahun yang lalu, sudah lama, mungkin sekitar 10 tahun, belasan tahun yang lalu, waktu dia ke Thailand, dia ke satu restoran, lalu pelayannya itu agak mengabaikan dia. Waktu itu menimbulkan kemarahan dia. Dan dia teringat peristiwa ini, dia kembali marah lagi. Ini sebetulnya ini hal apa? Masalah sepele. Tapi bagi dia itu mungkin menyangkut egonya begitu, sehingga menimbulkan kemarahan dia. Jadi waktu dia sedang meditasi, mukanya itu merah sampai apa? Saking marahnya itu mengingat peristiwa tersebut. Ya. Jadi ya memang dalam apa latihan seperti ini, ya, kadang ada sejumlah memori, ya, yang menimbulkan goresan dalam batin kita itu bisa muncul. Ya, mungkin ada yang mengatakan ya apa itu sejenis menguras, ya, menguras memori-memori yang jelek, ya, dari batin kita gitu. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya. Ya. Selamat malam Bante. Saya mau tanya Bante, tolok ukur kemajuan dalam teknik ini itu seperti apa ya Bante ya? Apakah kita bisa semakin lama lihat primary object, kita bisa jelaskan seberapa detail? Apakah dilihat dari kita duduk bisa berapa jam? Apakah kita bisa menyetop pikiran begitu itu muncul, pikiran semakin sedikit, atau seperti apa Bante ukuran Bante? Saya pikir salah satu tolok ukurnya itu adalah batin kita semakin peka. Kita semakin peka terhadap apa yang terjadi pada fisik kita. Kita semakin peka terhadap apa yang terjadi pada batin kita, termasuk lamunan-lamunan yang muncul, ya. Lamunan yang muncul itu ada yang kasar, ada yang halus begitu, ya, ya, termasuk yang halus-halus kita juga menyadarinya. Lalu kita menyadari misalnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu kita menyadari keinginan kita. Misalnya saya lagi melakukan meditasi jalan, lalu lalu dari mata mendeteksi sesuatu, lalu kita ingin melihat. Ya, sebelum melihat kita bisa menyadari keinginan itu. Karena biasanya kan orang langsung seolah-olah refleks, ya, refleks langsung lihat gitu. Tapi sebetulnya itu sebelumnya itu ada muncul keinginan dulu. Nah, kalau latihannya sudah maju, dia mendeteksi dulu keinginan itu. Ya. Wirya. Definisi wirya itu usaha untuk melihat. Oh, usaha untuk pengendalian diri. Jadi dalam hal ini
Tentang keinginan ini di Indonesia kadang-kadang agak rancu. Ada tiga istilah yang sebetulnya berbeda pengertiannya, tapi di Indonesia kita kadang-kadang itu mencampur adukkannya. Yang satu yang namanya tanha, yang satu namanya canda, yang satu namanya cetana. Ya, cetana. Pertama tentang ini dulu, tanha. Tanha biasanya terjemahannya apa? Nafsu keinginan. Oke, itu bahasa Inggrisnya itu biasanya terjemahannya itu craving. Ya, craving. Lalu canda. Ada yang tahu canda? Ada yang pernah belajar Abhidhamma? Hasrat. Oke, nah sekarang bahasa Inggrisnya itu intention. Nah sekarang apa beda hasrat dengan nafsu keinginan? Lalu cetana. Cetana apa artinya? Niat atau kehendak. Lalu sekarang apa beda hasrat sama niat sama kehendak? Apa bedanya? Kalau canda itu keinginan untuk terus bertahan kan ya, Keinginan untuk terus bertahan. Terus bertahan. Ya, jadi kalau tanha itu sifatnya itu negatif. Dia di dalam Abhidhamma dia sinonim dengan loba. Tanha, ya, dia sinonim dengan loba. Jadi sifatnya negatif. Kalau canda, definisinya itu di dalam kitab komentar, yaitu ingin melakukan sesuatu. Ingin melakukan sesuatu. Dan canda ini sifatnya netral. Saya ingin meditasi, itu bagus. Saya ingin mencapai nibbana, bagus. Saya ingin menonjok orang, itu tidak bagus, ya. Saya ingin mencuri, itu juga tidak bagus. Jadi canda itu sifatnya netral, tergantung inginnya apa, ya, tergantung inginnya apa, ya. Jadi canda itu muncul sebelum terjadinya suatu tindakan. Tindakan itu bisa berupa jasmani, tindakan melalui jasmani, tindakan melalui ucapan, atau tindakan melalui pikiran. Ya. Tapi mungkin sebelum saya lanjut, saya perlu jelaskan dulu yang namanya perbuatan melalui jasmani, ucapan, sama pikiran. Perbuatan melalui jasmani ya itu saya nonjok orang, mencuri, ambil barang melalui jasmani saya. Ya, saya berbuat asusila, ya, itu melalui jasmani. Lalu perbuatan melalui ucapan, ya, saya berbohong, ya, melalui kata-kata, melalui suara, ya, melalui suara, maki-maki, lalu omong kosong, gosip, lalu memecah belah, begitu. Ya, itu perbuatan melalui ucapan. Lalu perbuatan melalui pikiran. Perbuatan melalui pikiran itu misalnya gini, saya ketemu si A, ya, saya jengkel sama orang ini, lalu tapi saya tidak berani nonjok dia. Oke lah, saya tidak berani melalui fisik nonjok dia, tapi tapi karena saya jengkel sama orang tersebut, saya benci orang tersebut. Kalau secara fisik saya nggak berani, oke lah, secara pikiran aja. Jadi saya bayangkan mukanya di sana, lalu saya ya. Jadi saya bayangkan mukanya,
Saya membayangkan saya gini, ya, itu perbuatan melalui pikiran. Bagi orang yang batinnya belum terlatih, kalau saya hanya membayangkan begitu, itu efeknya sedikit. Tapi, ya, kalau saya punya kesaktian, saya gini, bisa keok dia. Ya, itu menimbulkan karma buruk. Ya, menimbulkan karma buruk. Jadi oleh karena itu dalam salah satu sutta, saya lupa judul suttanya apa, ketika Sang Buddha ditanya, perbuatan melalui jasmani, ucapan dan pikiran, yang mana efeknya itu paling besar? Lalu Sang Buddha mengatakan, perbuatan yang dilakukan melalui pikiran itu yang efeknya paling besar. Lalu Sang Buddha kasih contoh. Kalau seorang jenderal, dia misalnya, dia memimpin satu pasukan perang, ya, paling sehari bisa membunuh ratusan orang, ribuan orang begitu. Tapi kalau ada seorang, ya, yang memiliki kekuatan batin, dia bisa dalam sekejap membunuh jutaan orang. Jadi oleh karena itu, ya, Sang Buddha mengatakan perbuatan yang dilakukan melalui pikiran itu yang efeknya paling besar. Tapi tentu saja dalam hal ini itu hanya untuk orang yang memiliki kekuatan batin. Ya, bagi orang yang tidak memiliki kekuatan batin, ya dia mau bunuh bagaimanapun itu tidak ada efeknya. Ya. Oh, tombol, dia tinggal tombol. Iya sih, bisa juga begitu, ya, bisa juga begitu, ya. Tapi mungkin yang paling menggambarkan itu yaitu orang yang memiliki kekuatan batin. Nah, ya, jadi kalau canda itu adalah keinginan yang muncul sebelum seseorang melakukan sesuatu. Ya, misalnya kita melakukan meditasi jalan, kita lihat di ujung sudah sampai ke mentok ke dinding, ya, lalu timbul keinginan untuk belok. Lalu setelah timbul keinginan untuk belok, baru kita belok. Begitu juga waktu meditasi jalan, kita lihat ada orang di sana, ya, dari sudut mata kelihatan ada sesuatu, kita pengen lihat, ya. Sebelum lihat muncul keinginan dulu, lalu baru kita lihat. Ya, itu adalah canda. Nah, sekarang cetana. Ya. Sang Buddha mengatakan yang dimasukkan dengan kama itu adalah cetana. Jadi berarti cetana berkaitan sangat erat dengan suatu tindakan. Jadi ketika saya melakukan sesuatu baik secara fisik maupun secara ucapan maupun secara pikiran, ketika saya melakukan itu, ya, saya mengerahkan tenaga untuk melakukan itu baik secara jasmani, ucapan maupun pikiran. Ya, pengerahan itu yang namanya cetana. Ya, pengerahan itu yang disebut sebagai cetana. Jadi oleh karena itu, ketika kita membunuh, ya, karma buruk yang ditimbulkan dari upaya pembunuhan itu bergantung pada besar kecilnya salah satu faktor, ya, masih ada dua faktor lainnya. Salah satu faktornya itu adalah besar kecilnya tubuh dari makhluk yang kita bunuh. Kita membunuh seekor gajah sama membunuh seekor nyamuk, karma buruk yang ditimbulkan dari membunuh gajah itu jauh lebih besar dari membunuh nyamuk.
Kenapa? Karena waktu membunuh gajah, kita mengerahkan cetana yang sangat besar, sangat kuat. Sehingga kekuatan karmanya itu juga sangat kuat. Dibandingkan kalau misalnya saya bunuh nyamuk, hanya toil gitu, nyamuknya mati. Itu cetana yang dikerahkan itu lemah sekali. Sehingga karma buruk yang ditimbulkan, ya, itu juga lebih lemah, ya, lebih kecil. Tapi jangan nanti ada yang bunuh nyamuk bilang ini Bante kan tidak ada ini. Ya, itu ya kira-kira perbedaan antara tanha, ya, canda sama cetana. Ya, cetana selalu berhubungan dengan suatu perbuatan, ya, suatu tindakan, sudah menyangkut suatu gerakan, ya, entah itu melalui pikiran, melalui ucapan, atau melalui jasmani. Canda perbuatannya belum terjadi, baru ingin saja, ya. Dan canda sama cetana itu sifatnya netral, ya, tergantung perbuatannya apa, ya, tergantung keinginannya kusala atau akusala. Lalu kalau tanha itu sifatnya itu selalu negatif, ya, selalu negatif. Ini kok bisa sampai di sini ya tadi? Soal perbuatan melalui pikiran dan kita di hipnoterapi itu kan Bante diajarkan untuk sebagai terapis klien, jika kliennya punya masalah dengan seseorang, dengan kemarahan untuk menggali simptomnya itu kan kita membuat dia semakin atraksi gitu Bante. Nah, dalam itu kita mengarahkan pikirannya dia seakan-akan orang yang dia marah tadi itu ada di depannya, dan dia dengan segala emosionalnya dia kerahkan untuk dia pukul-pukul, dan kami ganti dengan bantal gitu Bante. Nah, untuk itu apakah karma buruk itu ada Bante? Sepertinya ada. Ada Bante. Iya. Ya. Kita bayangkan itu bantalnya itu adalah orangnya. Iya. Iya. Kita memang mau buat dia Iya. reda. Iya, iya. Iya, rasanya itu ini. Bante, Karena itu perbuatan melalui pikiran. ada satu cerita lagi Bante. Ya. Kalau kita marah sama seseorang, saya diajarkan juga, kita pergi ke kamar mandi. Kalau kita itu melampiaskan kemarahan kita sama Itu tidak masalah. Ya. Yang penting Anda bayangkan lantainya jangan orangnya. Saya sikat kamu. kalau ini bantal jadi Kadang ada guru meditasi juga ini mengajarkan kalau misalnya kita lagi marah begitu, marahnya itu nggak turun-turun, marahnya itu darahnya sampai naik ke atas gitu. Kita boleh melakukan meditasi jalan dengan cepat. Ya, lakukan meditasi jalan dengan cepat. Nah, ini ceritanya kalau lagi marah. nggak ada sakti kan? Bisa cepat sampai Jadi orang kira ini lagi marah. Orang ini lagi stres gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. Nanti dewa tanah yang itu marah. Tidak kok, ya. Jadi biasanya itu untuk mengundang dewa tanah itu ini dulu baca mantranya,
lalu dihentak-hentakkan kakinya. Ya, itu panggil dewa tanah. Ya. Emang di Buddhis kita percaya begitu? Yang mana? Tutikong, organ tutikong dulu. Memang tutikong itu ada. Ya, memang tutikong itu ada. Cuma ngundang tutikong itu memang di Theravada tidak ada. Ya. Tapi di Tantra itu ada. Di Tantra. Dan memang tutikong itu ada. Tutikong itu ada. Ini saya alami sendiri. Bukan saya yang lihat ya. Saya tidak punya kemampuan untuk lihat. Saya tinggal di Singkawang, tetangga wihara. Tapi ini sudah belasan tahun yang lalu. Tetangga wihara ada satu anak. Waktu itu dia baru usia 3-4 tahun. Ya, waktu itu dia baru usia 3-4 tahun. Lalu dia kadang-kadang bermain ke wihara. Jadi waktu itu kebetulan ada tamu dari luar kota, tamu dari Samarinda. Ya, jadi tamu ini dia suka main-main, ngobrol-ngobrol sama anak ini. Lalu suatu hari anak ini dia bilang, ini kungkung. Ya, orang ini sudah orang Dayak, ya, orang Dayak, dia Muslim, ya, Muslim dia. Ya. Dia bilang kungkung lagi meditasi di Dhammasala. Ya, maksudnya itu kungkung itu tutikong yang ada di wihara. Ya. Lalu suatu hari lagi wihara kita lagi mau bikin tempat tutikong, tapi tutikongnya di bawah, ya. Lalu di atasnya itu Catu Maharajika, Sita Tienwa. Ya. Nah, jadi waktu sedang bangun itu, lalu ini anak ini dia bilang, kungkung minta lampunya minta pasang lampu khusus. Lalu lampu seperti apa? Lalu dia bawa, karena waktu itu ada umat dari luar kota yang membangunkan rumah Catu Maharajika ini. Jadi dia bawa tamunya itu ke satu kelenteng yang dekat wihara. Dia bilang, kungkung minta lampunya seperti itu. Ya, itu kira-kira. Ya, masih ada lagi yang lain. Dewanya Catu Maharajika itu disebut apa? Sita Tienwa. Ya. Itu di Theravada juga ada. Hah? Bukan Senienpo. Ya. Catu Maharajika, empat dewa. Ya. Itu kan Atanatya Sutta, itu sangat berhubungan sama Catu Maharajika. Ya, Atanatya. Jadi sebetulnya cerita-cerita mistik itu menarik ya. Mungkin sekitar tahun 2002-2001 begitu, 2002 atau 2003 gitu. Waktu itu saya berkunjung ke satu wihara di Malaysia. Ya, saya berkunjung ke satu wihara di Malaysia. Wihara Theravada, tapi itu dia ada di bumi, di daerah Taiping, namanya Sasanaraka. Ya, Sasanaraka. Mungkin karena letaknya itu di atas gunung ya. Ya, jadi setiap hari bantainya kalau mau pindah tata ya dia harus turun gunung. Ya. Turun gunung banyak lintah. Ya. Saya pernah pindah tata lalu lintahnya itu nempel gitu. Ya. Jadi biasanya pakai daun atau pakai garam. Ya, jadi waktu saya ke sana kebetulan di sana diadakan satu upacara membaca Atanatya Sutta, bukan Atanatya Parita. Atanatya Parita itu hanya pendek saja, tapi suttanya itu panjang sekali. Ya. Dan ya, jadi waktu itu baca Atanatya Sutta.
Kenapa? Karena di sana itu sering disambar petir. Jadi ada yang menganjurkan baca Atanatya Sutta, lalu coba pasang patung Catu Maharajika. Ya. Tapi karena di Theravada sendiri tidak ada patung. Walaupun di Sutta sering menyebutkan Catu Maharajika, tapi wujud dari Catu Maharajika itu seperti apa di Theravada tidak ada. Jadi oleh karena itu, ya akhirnya pakai yang versi Mahayana punya, ya versi Mahayana. Lalu ya udah saya ikut waktu itu, ikut upacara itu. Jadi untuk membaca sutta itu cukup panjang, 1 sampai 2 jam kalau nggak salah. Itu harus cacai, ya harus cacai, lalu tidak boleh makan apa begitu. Ada pantangan makanannya. Karena konon kalau membaca sutta itu bisa jadi ada sejumlah asura itu marah. Nah, marah mereka bisa saja menyerang para biku yang baca Atanatya Sutta itu, sehingga para biku harus pantang sejumlah makanan supaya tidak terlalu mudah untuk diserang. Keterangan tentang ini kalian bisa baca di riwayat Agung Para Buddha, itu di sana ada. Karena tentang tata cara baca Atanatya Sutta itu ada di kitab komentar. Dan oleh Mingun Seadau itu ada ditulis di dalam riwayat Agung Para Buddha. Itu kan tidak 3 jilid ya, tebal sekali ya, di Indonesia tebal sekali, tapi persisnya di jilid berapa saya tidak tahu. Ya itu kira-kira ya. Ya itu juga biasanya parita yang dibaca kalau ada gangguan bahu lain. Ya, masing-masing parita itu sebetulnya ada yang tidak semua ya, ada kadang ada fungsi masing-masing. Bukan Jingkancing, ya Jingkancing Sutra Intan atau Wajra Cetika Pratnya Paramita Sutra. Jingkancing tidak terlalu panjang, masih lumayan pendek dibandingkan sama Human Pin atau apa gitu. Itu relatif pendek. Ya. Ya, ada lagi? Tadi mulai pagi sampai malam ini, saya juga duduknya tuh sakit banget, sakit semua terus hilang. Begitu meditasi lagi sakitnya keluar lagi banget. Kok biasanya kan kalau kita sudah enak kan duduknya kan sudah sakit. Ini sakit terus banget. Sampai sekarang? Ya sekarang enggak enak, cuma sudah nggak sakit. Oh. Sakit kalau meditasi. Ya, yang penting setelah itu tidak sakit lagi. Masih ada sedikit ya. Ya. Yang menyinggung tentang sakit yang ibu yang kemarin, ayo maju. Ya. Gimana? Yang lain juga bisa merasakan keras. Bisa? Oke, terus? Cuma pada saat lembut itu yang masalah. Tidak. Ya. Saya dalam masalahnya di dorongan. Ya. Pada saat dorongan itu yang salah. Ya, bisa rasakan. Keras juga bisa. Karena dorongan sama keras itu ya satu keluarga. Ya.
Nah kalau lembut sebaliknya. Iya, Ya. lembut itu dibutuhkan ini kan Bante bilang Relax, perlu- sangat relax ya. Rasakan lembut. Justru masalahnya di relax Bante. Hmm. Ini kan ada masalah tekanan itu Ya. yang membuat relax itu nggak bisa betul-betul relax. Ya. Jadi agak ada hambatan di situ. Hambatan, oke, dicoba ya. Jadi hati terus. Walaupun jadi gini, mungkin waktu di sini tidak begitu kerasa. Mungkin di tempat lain agak terasa. Ya, gak apa-apa, lakukan aja terus, ya, lakukan terus itu sampai nanti di setiap tempat itu terasa. Ya, sampai di setiap tempat terasa. Ini yang namanya meditasi 4 unsur. Harusnya ada 12 tahap. Ya, ini baru sampai 3 tahap. Sayang, ya. Jadi untuk sementara nanti setelah kembali, ya, lakukan ini aja terus, ya, lakukan ini terus 3, ya, 3. Kalau sudah sangat lancar, Anda bisa telepon saya kasih instruksi lebih lanjut, ya. Atau kalau memungkinkan nanti yang berikut retret berikut itu setelah Cak Gome bulan Februari itu di Medan ada Taman Lumbini. Kalau memungkinkan Anda ke sana. Ya, nanti saya lanjut ajarin kamu yang selanjutnya. Ya, itu minimal butuh 1 bulan untuk sampai selesai. Ya, kalau kemarin untuk dorongan begitu tekanan itu sehari bisa selesai, tapi ada sifat yang seperti ini, lembut ini, itu kadang butuh 1 minggu, 2 minggu baru itu terasa, ya. Jadi harus sudah terasa baru nanti bisa maju ke yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan latihan seperti ini, ya, mudah-mudahan ininya bisa agak mereda. Ya. Ya. Nanti nomor HP saya minta ke Ibu Leni aja. Ya. Oh punya ya, oke. Ya. Mengenai meditasi 4 element, 1 menit 3 putaran itu bagaimana ya? Itu sudah harus sangat lancar. 12 karakteristik saya nggak hafal. Ya. Yang dari mendorong sampai melekat. Ya. Itu aku tahu karakteristiknya, elemen-elemennya, Ya. memang aku belajar sebelum sih. Itu 1 menit 3 putaran gimana ya? Saya nggak paham. Jadi waktu itu ya memang itu 12 ini. Jadi itu memang sudah harus cepat. Jadi kalau ini kan sekarang latihannya masih sebagian-sebagian. Jadi nanti kalau sudah sangat lancar itu bukan sebagian-sebagian lagi, itu seluruh tubuh. Jadi seolah itu kita taunya dari atas, ya, taunya dari atas. Jadi ini keras, lembek, kasar. Ini jadi cepat sekali. Itu sampai 1 menit bisa 36 ronde. Jadi memang itu harus sangat cepat. Dan nanti sebetulnya kalau sudah lebih lanjut lagi sudah bukan 12 sifat lagi, itu tinggal 4 elemen saja. Ya. Jadi tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin. Maksudnya itu disebutkan apa dirasakan, Bang? Hah? Disebutkan apa dirasakan? Dirasakan. Ya. Ya, dirasakan. Dan dirasakannya itu bukan sekaligus ini, biasanya ambil yang cukup menonjol, ya, misalnya tanah, kita hanya mengamati yang berat atau keras. Ya. Saya masih belum paham 1 menit 3 putaran itu gimana ya Bante? Dan ujung kepala, tanah, Seluruh. air, api, angin, tanah, Tidak, seluruh tubuh. Jadi nanti meditasi elemennya itu satu tubuh itu sebagai satu kesatuan. Dari ini. saya jadinya jadi kayak menghafal kan? Tidak, bukan Enggak, begitu. ini jadi kadang keras, jadi kasar. Oh, tidak, bukan begitu. Oh, Karena itu nanti bisa tidak seimbang.
ya, nanti tidak seimbang elemennya. Ya. Bukan jalan ya Bante. Gitu kayak Bukan, itu harus satu. Nah, kalau Ibu Misian pengen ini, karena ini juga ini telat, harus ada apa? Ikut yang minimal yang 7 hari punya. Ya. kalau kena matahari itu tambah ini Bante. Kepala itu tambah rasanya kayak ini. Perih ya, ya. Iya. Ya, untuk sementara tahan aja dulu. Jadi kayak menghafal jadinya. Oh, bukan Misalnya, begitu. Tapi memang itu butuh hafalan. Kita butuh hafal sifatnya, tapi bukan hanya menyebutkan begitu, bukan. enggak, sambil membayangkan. Oh, Jadi, ras. dibilang membayangkan, dibilang bukan. Ini meditasi paling susah. Iya, iya. Sulit untuk dijelaskan. Ya. Tapi untungnya ibu ini dia paham. Jadi satu-satu gitu Bante. Kalau Ya, jadi ini, jadi apa ya urutannya, ya urutannya itu pertama-tama ini dorongan atau tekanan dulu pelan-pelan begitu, nanti lalu sifat berikut, mendorong dari kepala sampai ke kaki. Iya. Bante. ya rasakan, Keras dari kepala sampai ke kaki. iya, Oh. ya Tapi pelan-pelan. bukannya harus satu paket ya tangan Iya. kaki angin. Ya. Jadi kadang-kadang ini kalau masih tahap awal, seringkali kita baru sampai ke satu tempat, nggak mau maju-maju, nggak mau. Jadi bisa jadi satu ronde itu butuh 5-10 menit. Ya, awalnya begitu lambat sekali. Terima kasih Bante. Ya. Saya lupa Mbak Etna ngomong di salah satu diri kita yang mengawasi ya, kurang lebih diri kita yang mengawasi kurang lebih mungkin jaraknya sekitar 1-2 cm di belakang kita. Itu sebutan bahasa palingnya apa enggak? Tidak ada bahasa palinya. Ini tidak ada di dalam sutta. Tidak ada di dalam sutta, tapi dari pengalaman para guru meditasi. Jadi mengetahuinya itu bukan dari depan, tapi mengetahuinya dari belakang. Ya, dari belakang agak ke atas daerah leher begitu. Dan spekulasi saya, karena perhatiannya itu selalu di bagian belakang, seolah-olah mengawasi dari belakang. Jadi makanya saya curiga kalau kita sudah latihan cukup saktinya itu sudah mantap, maka mungkin ya bagi orang yang bisa melihat aura di sini seolah-olah itu ada cahaya, ada lingkaran cahaya. Jadi dikatakan kan orang suci yang yang ada lingkaran cahaya di kepalanya atau kadang di punggungnya itu bisa jadi mungkin karena ini perhatiannya itu selalu ke sana. Ya. Itu dalam nama itu jadinya apa namanya? Tidak, hanya ini aja, hanya mengawasi dari belakang. Ya, mengamati dari belakang, karena itu yang lebih gampang untuk mengamati aktivitas batin. Ya, itu lebih posisi yang lebih gampang untuk mengawasi kegiatan batin. Semesta udah mencapai sarjana atau melakukan apa dan sebagainya. Ya ada juga orang yang meditasinya kan sulit berkembang. Nah untuk orang seperti ini apakah lebih baik dia menepuk kepalanya dengan cara yang lain, karena kan ada 10 pusara apakah ada 10 dasar pemukul batu, 10 tangannya, apakah lebih baik dia menepuk kepalanya dalam yang lain bukan meditasi, karena memang kepalanya untuk meditasi masih jauh. Ya, kita perlu mengumpulkan segala jenis perbuatan baik.
dari pengalaman saya, misalnya sharing dhamma. Sharing dhamma itu juga itu ada pengaruh terhadap meditasi kita. Ada sejumlah orang mengatakan, kamu meditasi aja, ya, nggak usah dulu ada kesibukan yang lain. Kalau menurut saya justru ini, kalau kita terlalu hanya meditasi tiap hari begitu, itu kita ini tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan parami yang lain. Justru yang lain-lain itu perbuatan baik yang lain itu menyokong meditasi kita. Ya. Saya pernah juga dengar untuk maju dalam meditasi silanya harus kokoh. Ya, betul. Supaya silanya kokoh juga dananya harus jadi dana mendukung sila mendukung samadhi. Ya. Ada seorang teman yang kalau saya ajak meditasi nggak mau karena katanya ada seorang tokoh umat Buddha yang sering meditasi bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun, itu sifatnya itu semakin jelek kan? Jadi kalau dia melihatnya, kamu lihat sifat seperti itu yang katanya sering meditasi. Ya, mungkin kita jangan lihat yang jelek, lihat yang baik juga. Ya. Ya, jadi yang lain itu sangat penting. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan yang diantara berbagai perbuatan baik meditasi yang paling yang paling besar ininya pahalanya itu. Tapi itu bukan berarti yang lainnya itu bisa diabaikan. Tidak, tetap perlu. Bahkan biku pun itu masih perlu sering berdana. Yang cuma berdananya dalam bentuk yang lain. Tetap perlu, ya kan salah satu parami kan itu dana, ya bodhisattva juga masih harus berdana. Ya. Ada seorang tokoh Marat Bandung ketika saya ajak berdana untuk korban bencana, dia mengatakan itu kan tugas pemerintah. Ya pentingnya sila sama dipanya itu karena itu satu-satunya jalan menjadi dana. Dana itu nggak penting gitu. Ada yang seperti itu karena kan dia berpikir sila sama dipanya. Ya udahlah, kalau dia nggak mau ya udah, cari yang lain, ya, cari yang lain. Itu teorinya terlalu tinggi, ya, ya udah, ya. Nggak usah menghabiskan waktu sama orang begitu. Ya. Yang mau dengar aja. Ya, ada lagi? Oke, untuk sementara saya mau ini dulu sampaikan pesan saya. Sekarang jangan tahu bahasa Inggrisnya itu faculty. Faculty itu mungkin kemampuan atau kemahiran batin, ya, terutama ini menyangkut meditasi. Ya, jadi dikatakan waktu kita berlatih meditasi nanti secara perlahan-lahan 5 indria kita, bukan indra ya, bukan indra jendela begitu, bukan. Ya. 5 kecakapan batin itu akan berkembang secara perlahan-lahan. Nah, jadi yang pertama apa ya? Ada sati, wiriya, samadhi, panya, sadar. Tunggu. Samadhi dengan wiriya itu seimbang. Panya sama sadar, ya betul, sadar, ya. Nah, jadi dari 5 ini porosnya itu adalah sati, ya. Sati perlu dikembangkan sebanyak mungkin, ya. Lalu ada guru meditasi mengatakan bahwa sabda keyakinan perlu seimbang dengan panya, ya. Lalu kalau samadhi perlu seimbang dengan wiriya, semangat, ya. Jadi dikatakan kalau misalnya kalau sati kan dikembangkan supaya banyaknya. Nah, tapi kalau samadhi dengan wiriya
itu perlu seimbang. Jadi kalau misalnya wirianya itu terlalu kuat, kita terlalu semangat, kita terlalu meditasinya itu terlalu menggebu-gebu, ya, malah kita menjadi gelisah. Tapi kalau misalnya samadinya itu terlalu kuat, maka nanti kita lebih suka tenggelam dalam ketenangan. Ya, kita sifatnya itu lebih pasif. Ya, sifatnya lebih pasif. Memang kan dalam latihan samatha itu seringkali jadi memasuki jhana, memasuki samadhi itu sebagai sejenis tempat untuk istirahat, mengistirahatkan batin. Karena waktu melakukan vipassana itu capek, ya, capek. Kalau betul-betul kita melakukannya dengan sungguh-sungguh itu capek. Jadi seringkali kalau kita sudah capek, kita mau istirahat itu masuk jhana, masuk dalam samadhi. Nah, jadi kalau samadhinya terlalu besar, ya, terlalu pekat, maka kita cenderung menjadi pasif. Jadi oleh karena itu samadhi dengan wirya kita perlu seimbangkan. Lalu kalau panya sama saddha kan ya keyakinan, ya. Keyakinan terhadap apa? Kemarin saya sudah sempat singgung, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, keyakinan terhadap hukum karma, keyakinan terhadap guru, keyakinan terhadap metode meditasi kita. Nah, kalau saddhanya itu terlalu kental, ya, tidak diimbangi dengan panya, maka orangnya itu cenderung membabi buta. Ya, orangnya tidak begitu kritis. Ya, mungkin untuk sejumlah hal, ya, dia memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap gurunya, bagus juga sih. Tapi kalau misalnya gurunya itu, ya, kalau dia tidak terlalu kritis, dia tidak kritis, maka ya siapa tahu dia ketemu seorang guru yang bisa salah mengajar, ya. Akhirnya ya dia juga ikut ini tersesat. Johojumo itu agak beda lagi. Nanti saya cerita, ya. Ya, jadi dia terlalu membabi buta, ya, terlalu fanatik sama gurunya, ya. Nah, kalau panya, ya, panya kan salah satunya adalah pengetahuan intelektual, termasuk kemampuan analisis. Nah, jadi dia juga perlu mengembangkan critical thinking, ya, pemikiran yang kritis, ya. Apa yang diomongkan oleh gurunya, ya, jangan walaupun jangan terlalu banyak curiga juga, ya, tapi kita perlu menganalisanya secara ini juga nalar begitu, ya. Tapi jangan juga analitisnya itu terlalu banyak sehingga dia lebih banyak curiga sama omongan gurunya. Ini jangan-jangan guru saya mau menyesatkan saya, jangan-jangan guru saya gitu, banyak curiga. Akhirnya dia tidak melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini tentu saja pengertian panya di sini itu adalah panya tingkat rendah, ya. Kalau panya tingkat atas sih sudah tidak begitu lagi, ya. Jadi oleh karena itu ada sejumlah guru meditasi mengatakan kita perlu seimbangkan antara panya dengan saddha, ya. Itu perlu seimbang. Tentang wirya, definisi wirya itu gini, gambaran yang diberikan oleh kitab komentar adalah misalnya gini, saya latihan, ya, semangat, ya, lalu suatu hari jadi malas. Nah, lalu supaya tetap rajin begitu, saya perlu mendongkrak, ya, mendongkrak kerajinan saya dengan wirya, ya, wirya.
disemangatkan kembali, lalu ini lagi jalan. Jadi ibaratnya itu saya pakai mobil jalan 60, ya, lalu mulai menjadi pelan-pelan, mulai kecepatannya mulai menurun. Nah, wirya itu yang fungsinya itu mendongkrak supaya naik kembali. Itu yang namanya wirya. Ya bisa. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu energi, ya, energi. Usaha untuk? Ya bisa, ya. Semangat bisa, ya. Wirya itu berasal dari kata wira. Jadi orang yang memiliki wirya seperti seorang perwira yang gagah perkasa. Jadi gagah terus, ya, tidak loyo, ya, tidak lesu. Nah, itu tentang 5 indria. Kemudian tadi juga saya ada ditanya-tanya tentang sejumlah metode meditasi yang ada, ya. Jadi berikut saya akan ceritakan metode meditasi yang pernah saya ikuti. Ini tentu saja yang Theravada saja, ya. Karena sebetulnya waktu saya muda ini saya melanglang di dunia Kang Au cukup lama, ya. Yang meditasi Qigong, latihan Qigong, Taoisme punya, Tantra punya, Mahayana punya, saya semua pernah alami, ya. Nah, kalau yang Theravada itu pertama kali saya bertemu metode Mahasi, ya, metode Mahasi. Walaupun saya tidak ikut retret dalam jangka waktu lama, tapi pernah sepertinya OTM. Karena waktu itu saya kuliah ikut sekolah di Myanmar, gurunya itu Chamye Siadao, ya. Jadi kita ketahui, ya, murid Mahasi kan ada 4 yang menonjol. Chamye Upandita senior, ya, lalu Chamye Siadao, lalu Silananda. satu udah tua, saya lupa, ya, tidak begitu terkenal. Lalu yang keempat itu Silananda. Jadi konon ketika Mahasi Siadao masih hidup, untuk yogi pirya itu ditangani oleh Upandita, sedangkan untuk yogi wanita ditangani oleh Chamye Siadao. Lalu belakangan, ya, waktu sekitar tahun 2000-an, nah, karena rumah Upandita dekat dengan Aung San Suu Kyi, sehingga Aung San Suu Kyi itu sering berdana makanan ke Upandita, ke Pandita Rama. Rumahnya dekat. Pandita Rama itu di tengah kota, sedangkan rumah Aung San Suu Kyi itu juga di tengah kota, ya, di daerah elit lah begitu. Jadi karena mereka berdekatan sehingga Upandita sering ke sana, dan itu menimbulkan ketidakbahagiaan pemerintah. Jadi sehingga akhirnya pemerintah itu lebih kalau ada apa-apa, ya, untuk mengajar atau apa gitu, yang diundang itu bukan Upandita tapi Chamye Siadao. Tapi sebetulnya kalau menurut senioritas sebetulnya Upandita yang lebih senior, ya, sebetulnya, ya, itu. Nah, jadi waktu itu, ya, yang mengajari kami metode Mahasi itu adalah Chamye Siadao. Lalu metode meditasi yang berikut yang saya ikuti adalah metode Sundur, ya, metode Sundur. Jadi seperti tadi saya katakan, waktu itu saya kuliah di Myanmar, tapi hanya diploma 1, hanya 1 tahun saja. Jadi waktu sedang kuliah itu kan ada liburan semesteran. Nah, kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum liburan itu kaki saya itu bengkak,
Ya, kaki saya bengkak, dipencet sakit sekali, lalu kulitnya itu menjadi tebal, menjadi hitam, ya, menjadi warna hitam keras. Ya. Yang kita itu. Lalu saya sudah ke dokter, sudah makan 2 resep antibiotik, tetap tidak sembuh, ya, tetap tidak sembuh. Lalu kan menjelang liburan, kami yang sedang kuliah itu, sedang sekolah belajar itu ini, jadi nanti waktu liburan semester kita semua harus masuk ke pusat meditasi, tidak boleh tinggal di asrama. Jadi oleh karena itu sebelum liburan kita dibawa dulu keliling ke berbagai pusat meditasi untuk kenalan sama metode meditasi yang ada, sehingga nanti waktu liburan kita bisa pilih salah satunya. Nah, jadi waktu menjelang liburan kita berkunjung ke masing-masing pusat meditasi, coba-coba metode mereka. Ya. Jadi waktu itu sempat dibawa ke pusat meditasi Sungut, ya, Sungut. Ya. Ini waktunya masih banyak ya, setengah jam. Sulut Seadau ini, ya, saya cerita riwayat hidupnya. Ya. Sulut Seadau ini konon dia sebelumnya itu adalah seorang petani, punya keluarga, istri dan anak. Ya. Suatu hari petani ini dia hasil panenannya itu luar biasa banyaknya. Tapi bagi orang Myanmar itu tanda-tanda dia akan dapat musibah, sehingga dia takut. Akhirnya dia melakukan pesta kenduri, selamatan kalau kita Indonesia. Dia selamatan, mengundang orang-orang kampung datang ke rumahnya untuk makan-makan. Ya. Nah, waktu saat makan-makan begitu ada orang mengatakan, kalau Anda mau menghindari musibah begitu, Anda meditasi aja. Ya, bagaimana caranya? Anapanasati. Ya, Anapanasati. Akhirnya dia coba, ya, dia melakukan meditasi Anapanasati. Latih. Suatu hari, waktu sedang meditasi dia ngantuk. Lalu dia pikir gimana ya caranya supaya tidak ngantuk. Ya, untung kalian sudah hari terakhir. Tidak. Jadi dia coba gini. Ngantuknya hilang. Tapi jangan lakukan ya, ini kalian mengganggu orang lain nanti dikira kesurupan. Dia coba pakai cara begitu. Ternyata mempan. Akhirnya dia pikir, kalau begitu saya meditasi pakai cara begitu aja terus menerus. Akhirnya ya cara ini berkembang sampai terakhir meditasinya adalah seperti ini. Perhatiannya itu ke ujung hidung. Ya. Anapanasati, namanya Anapanasati. Ya. Perhatiannya begitu. Ya. Jadi waktu saya ikut coba metode begitu, walaupun hanya 10 menit, tapi sakit saya itu meredak, belum hilang sama sekali, tapi berkurang banyak. Akhirnya saya pikir, wah, ini bagus nih metode ini. Akhirnya selama liburan 1 bulan, saya pilih pergi ke pusat meditasi ini. Dan betul, selama saya 1 bulan di sana, saya sudah tidak makan obat lagi karena obatnya itu membuat saya ambeien. Antibiotiknya itu membuat saya ambeien. Saya akhirnya tidak mau makan obat lagi. Ya. Di sana sampai 1 bulan penyakitnya sembuh.
Ya, jadi selama 1 bulan ini kita sehari meditasinya hanya 3 kali. Gampang kan? Ya. Pagi-pagi 1,5 jam setelah makan pagi. Lalu siang hari setelah makan siang 2,5 jam. Hah? Tidak. Ya. Lalu malam 1,5 jam. Tapi biasanya malam itu kita sudah teler. Ya. Jadi malam kadang kita tidak meditasi lagi karena itu sudah teler. Walaupun hanya 2 kali, tapi capek sekali. Ya. Jadi kalau pagi 1,5 jam, 45 menit itu ini napasnya seperti ini. Lalu sisa waktunya itu kita merasakan sensasi di tubuh. Tapi karena selama 1,5 jam dan 2,5 jam itu kita sama sekali tidak boleh bergerak, tidak boleh mengubah posisi. Sehingga yang terjadi adalah sakit. Jadi akhirnya kita sisa waktunya ya 45 menit atau 1 jam lebih itu waktu untuk menikmati sakit. Jadi kita nggak berani bergerak. Karena misalnya kalian duduk meditasi rame-rame begitu. Lalu seadaunya itu bukan duduk di depan, seadaunya duduk di belakang. Ya, dia pakai kursi, ungkap-ungkap kaki di belakang. Lihatin ini meditasi, lihatin yoginya. Begitu ada yogi yang bergerak langsung diteriakin. Jadi kita nggak berani bergerak. Waktu itu karma buruk saya sedang berbuah. Jadi saya duduk di tempat yang banyak semut merahnya. Bisa bayangkan waktu itu. Tapi itu hanya berlangsung beberapa hari. Ya itu kira-kira metode Sun Lun. Nah jadi Sun Lun Seadao setelah dia latihan meditasi begitu, dia merasa enjoy dengan meditasinya dan konon juga dia sudah mulai mencapai kesucian. Akhirnya dia menjadi biku, ya dia menjadi biku, lalu di masyarakat mulai dia terkenal, ya lalu jadi dia bikin pusat meditasi juga, ya sampai terakhir pusat meditasinya itu seperti sebuah kota kecil. Saya pernah berkunjung seperti sebuah kota kecil, itu semua kamar-kamar untuk para yogi. Jadi bisa dibayangkan waktu zaman keemasannya itu begitu banyak yogi yang belajar sama Seadao ini. Tapi setelah Seadao ini meninggal, waktu saya berkunjung ke sana, itu kota kecilnya itu seperti sebuah kota mati. Ya, hampir tidak ada orang lagi. Ya, hampir tidak ada orang. Jadi sama seperti guru-guru besar meditasi yang lainnya, seperti Ajahn Man, Ajahn Lumpo, Ajahn Tet, ya, Lumpo Kau itu di Thailand. Itu setelah mereka meninggal itu wiharanya itu yang besar sekali itu menjadi sepi, tidak ada penerusnya. Ya. Bisa jadi ada penerusnya, tapi penerusnya bikin pusat tersendiri lagi. Ya, jadi Sun Lun Seadao ini lalu pelan-pelan dikenal, ini Seadao ini sudah mencapai arahat, ya sudah mencapai arahat. Lalu konon ya juga tersebar berita bahwa Sun Lun Seadao ini pandai abhidhamma, padahal dia dahulu dia kan petani. Anak mana pernah belajar abhidhamma? Tapi ketika tidak ada kabar katanya dia pandai abhidhamma. Lalu suatu hari ada seorang yang ahli abhidhamma datang, nantang, tanya pertanyaan yang sulit tentang abhidhamma. Ternyata dia bisa menjawab, konon begitu. Lalu waktu menjelang meninggal, nah dia minta umatnya itu menyediakan alat perekam. Waktu dia meninggal kalau nggak salah tahun 50-an, ya. Dan tentu saja alat perekam waktu itu ya bisa dibayangkan itu mungkin alatnya besar sekali. Ya. Lalu
dia merekam. Dia bilang rekaman ini hanya boleh dibuka setelah dia meninggal. Ya, lalu udah direkam, lalu dia cerita proses dia mencapai kesucian dari Sotapana, Sakadagami, Anagami, lalu Arahat. Dan dia memang mengaku bahwa dia sudah mencapai Arahat. Dan sampai sekarang jasadnya itu masih ada, tidak rusak. Ya, tapi untuk jasad yang tidak rusak biasanya itu setelah disimpan sekian lama dia mengering lalu menjadi warna hitam. Masih bisa kalau kalian berkunjung ke kampungnya. Ya. Ya itu kira-kira ini tentang Sunlun Seadao. Ya. Lalu setelah saya ikut 1 bulan di Sunlun, pusat meditasi Sunlun, saya sempat ikut juga yang Mogok. Ya, muridnya Mogok Seadao, bukan murid lah, pokoknya itu 7 murid dari Mogok Seadao. Karena Mogok Seadao sudah meninggal lama juga, tahun 40-an kalau tidak salah. Metode meditasi Mogok itu lebih banyak mendengar ceramah. Jadi saya ikut retret 1 minggu. Walaupun disebut retret itu sebenarnya meditasinya itu hanya 3,5 jam setiap hari. Sisanya itu mendengar ceramah. Ceramahnya itu juga cerita-cerita yang berhubungan sama Paticca Samuppada. Jadi saya beruntung waktu itu ada 1 orang Polandia, bule, ya, dia kebetulan juga mau ikut. Sehingga ya ada perhatian dari pihak resmi sehingga disediakan penerjemah seorang dokter. Jadi karena ini mereka tidak punya Seadao yang bisa bahasa Inggris. Jadi Seadao-nya itu semuanya pakai bahasa Myanmar. Jadi saya nebeng sama bule orang Polandia ini. Jadi dokternya itu jadi Seadao-nya sedang ceramah, dokternya langsung terjemahkan, lalu saya juga ikut dengar. Ya. Itu 1 minggu. Nah itu waktu meditasi disuruh mengamati pancakanda, lalu saya bingung. Akhirnya saya hanya melakukan anapanasati. Ya itu metode meditasi Mogok. Setelah itu baru saya ke Swet Umi. Ya, saya ke Swet Umi, latihan di sana 2 tahun. Dan waktu saya di sana, ya Swet Umi Seadao masih hidup, ya masih hidup. Pas sebelum saya meninggalkan pusat meditasi itu di bulan Maret, Swet Umi Seadao-nya itu meninggal di bulan November, pas sehari setelah masa Katina. Jadi misalnya malam ini terakhir dia menerima persembahan jubah dari orang-orang kampung, dari kampungnya sendiri, lalu besoknya meninggal. Nah, saya di sana 2 tahun. Setelah itu saya ke pusat meditasi Pao. Ya. Karena memang waktu itu saya punya tekad untuk mencoba-coba. Kalau bisa, semua metode meditasi yang ada di Myanmar. Sebenarnya termasuk juga Thailand sebetulnya. Di Myanmar. Cuma Goenka saya tidak bisa ikut karena waktu itu Goenka itu di pusat Myanmar itu mereka sangat jarang menyediakan biku yang mengajar. Kebanyakan pengajarnya itu adalah umat awam. Ya, ya itu di Myanmar. Thailand saya juga pernah coba saya ke tempat Ajahn Mahathua. Pertama saya ke ini dulu, Wat Nanachat. Saya ke Wat Nanachat, tempat Ajahn Chah ya. Karena itu kan yang dikenal dan di sana kan diketahui banyak bule di sana. Ya, sehingga saya pikir itu kan ini berarti komunikasinya bisa dalam bahasa Inggris. Saya ke sana tapi kebetulan bule-bulenya itu sedang melakukan tudong. Entah pada bulan tertentu itu mereka tudong keliling Thailand. Jadi waktu saya ke sana, bule-bulenya itu sama sekali nggak ada, hanya ikut Thailand. Setelah saya di sana 1 minggu, lalu mereka tahu
kan di Thailand kan ada dua aliran Theravada, Mahanikai sama Damayut. Ya, jadi Mahanikai mengkafirkan Damayut, Damayut mengkafirkan Mahanikai. Jadi mereka tidak mau Patimokkha bersama. Ya. Lalu waktu itu saya dikasih tahu, mereka bilang, kamu kan dari Damayut, harusnya Anda ke Damayut aja, ke wihara Damayut aja. Ya udah, saya bilang ke wihara mana? Mereka bilang ke tempatnya Acan Mahabua aja. Lalu akhirnya mereka antar saya pakai bis, ya, antar saya ke tempat Acan Mahabua. Ya, sampai di tempat Acan Mahabua, wah ramai sekali di sana, tidak dapat tidur. Akhirnya tidur tidak masalah. Lalu saya tidak siap, saya tidak bawa kelambu, saya tidak bawa kelambu meditasi. Akhirnya jubah saya yang dijadikan kelambu, kalau enggak itu nyamuknya itu banyak sekali. Ya. Jadi banyak biku yang tidak dapat tempat, tidak dapat putih karena ramai sekali, ya, ramai sekali. Akhirnya saya di sana mungkin 1 minggu, kebetulan paspor saya juga mau mati. Saya sebenarnya mau perpanjang ke Laos karena dari tempat Udon Thani itu ke Laos katanya dekat, ya, dekat. Tapi waktu itu karena saya lihat saya juga tidak dapat putih, bagaimana bisa latihan, susah, ya, susah. Jadi akhirnya udah saya kembali ke Indonesia. Ya, di Thailand itu umumnya itu gini. Kalau di Myanmar kita stres karena hampir tiap hari diminta untuk wawancara. Tapi di Thailand sebaliknya, tidak dipedulikan. Ya, Anda mau meditasi, silakan meditasi sendiri. Ya, ya, tidak disuruh untuk menghadap begitu, dibiarkan. Ya, kecuali kalau misalnya kita punya pertanyaan, kita mau tanya ke acaranya, ya, baru kita menghadap. Jadi agak sedikit berbeda antara Thailand sama Myanmar. Ya, itu sedikit cerita tentang metode meditasi yang ada. Ya. Yang itu banyak cerita tumpahnya bagaimana? Apa? Yang meditasi sikunya tumpah. Oh, Qigongnya. Meditasi sikunya gimana banyak? Waktu itu yang saya latih itu karena gini, tergantung juga tahunnya. Jadi bisa untuk tahun sekian yang sangat populer adalah metode ini. Ya, tahun sekian yang populer ini. Ya. Jadi kebetulan waktu saya mulai latihan itu, waktu saya masih mahasiswa, awal tahun 80-an. Jadi waktu itu yang populer itu namanya Qigong. Itu katanya bisa mengobati, bisa menyembuhkan kanker. Ya. Cukup banyak kasus kanker itu konon bisa disembuhkan dengan metode meditasi. Latihan Qigongnya itu jalan, ya, jalan. Jadi bukan duduk diam, tapi jalan. Masih ingat. Objeknya Untuk napas. Kira-kira begitu, mungkin ada yang saya lupa, sudah lama, itu sudah lama. Ya. Di negara mana? Itu dari Joko. Ya. Bukan belajar dari gurunya, tapi baca buku. Baca buku. Dulu kan belum ada video, belum ada apa. Terus berarti saya tahu Usila itu masih ada ya? Silananda sudah meninggal. Tahun 2003 beliau pernah ke sini. Waktu itu kalau nggak salah diundang oleh Eka Yana. Lalu setelah beberapa bulan kembali ke Myanmar, itu dia kena kanker otak. Kanker otak. Jadi hanya dalam beberapa bulan meninggal. Ya, jadi tadi saya sudah katakan, Upandita itu ditugaskan oleh mahasiswa Dao
untuk mengajar yogi pria. Chamye Sayadaw itu untuk yogi wanita. Nah, Usilananda diutus ke negara barat, ke Eropa, ke Amerika untuk mengajar metode Mahasi. Tapi mungkin dia berhadapan dengan bule-bule yang sangat kritis, sehingga dia tidak sekeras U Pandita sama Chamye Sayadaw. Jadi misalnya untuk meditasi duduk tidak wajib kembang kepis perut. Kalau misalnya ini susah, udah boleh pakai Anapanasati. Begitu juga meditasi jalan. Jadi kalau misalnya tidak cocok dengan jalannya pelan, itu boleh jalan biasa, boleh. Jadi dia itu agak fleksibel. Jadi dia juga sempat menjadi rektor pertama dari ITBNU yang tempat saya kuliah, ya, International Theravada Buddhist Missionary University. Itu Bante Kusaladhamma, ya, juga pernah belajar di sana sampai S2 atau berapa gitu. Lalu Bante Keminda juga lulusan sana. Ini baru saja reuni bulan Desember kemarin. Ya, ada reuni berapa tahun ya? Saya lupa. Saya sebenarnya juga diundang, cuma waktu itu karena saya ada jadwal jadi saya tidak ikut. Dia menjadi rektor pertama dari ITBNU. Lalu setelah itu ada lagi namanya Ukumara. Lalu sekarang kalau nggak salah namanya Nandamala. Nandamala itu dulu dia yang mengajari kami Abhidhamma. Orangnya sangat kurus, ya, tapi ilmunya bagus. Ya. Hah? Putar-putar. Iya, kayak main yang Tibet Bante. Oh, itu itu membaca mantra. Itu namanya Chuan Falun, ya, memutar roda dhamma. Ya, jadi sambil membaca mantra, lalu sambil diputar-putar. Bukan mainan. Ya, ya baca mantra, ya baca mantra. Kalau nggak salah, ya nggak salah. Beras. Beras ada di negara kita. Apa? Teh apa ya? Oh, Batwara Ruci. Ya. Yang di Bandung. Ya, jadi dia main beras tuh Bante. Dia ada. Bukan mainan beras, ya. Itu namanya Mahapuja. Ya, tapi pakai beras kan? Ya, pakai beras. Ya. Simpen gitu Ya. sambil baca mantra. Jadi ada seperti ini, ada gunungan Iya, begitu. ya. Ya, berasnya itu di ini. Jadi gunungan ini, ya, itu diibaratkan seperti Gunung Sumeru. Ya, Gunung Sumeru, lalu dikatakan ya beras yang dipersembahkan itu kepada para Buddha itu seperti banyaknya itu seperti Gunung Sumeru. Jadi itu simbol. Jadi sambil baca mantra, sambil mudra. Saya di Tantra cukup lama, belasan tahun. Itu yang Ya, metode meditasinya apa ya? itu campur, ya, campur. Walaupun sebetulnya secara resmi dikatakan itu metode meditasi Zen, ya, tapi itu ini, ya, metode meditasi Zen. Tapi sebetulnya sudah dicampur dengan metode modern, ya, terutama yaitu mirip sama Satipatthana. Ya, dia kan sadar juga kan, sadar dalam aktivitas sehari-hari, termasuk jalan gitu. Satipatthana kalau buat lebih konsen harus angkat lidah boleh? Lebih konsen ke Fokusnya ke
di satu kata lidahnya diangkat gitu. Oh, lidahnya diangkat. Boleh. Boleh saja kalau mau. Ya, kalau mau boleh. Ya. Jadi sama seperti kalau misal tangannya mau diginikan, mau ginikan, boleh-boleh saja. Ya, boleh saja. Ya. Kalau misalnya merasa lebih nyaman, gitu. Atau kadang-kadang kita meditasi, ya, secara tidak sadar, ya mungkin tangan kita begini, ya, atau secara tidak sadar lidahnya juga angkat ke atas, ya nggak apa-apa. Jadi tidak perlu, begitu menyadarinya tidak perlu langsung diturunkan juga, tidak perlu. Tapi kalau tidak pun tidak masalah juga. Ya. Yang penting nyaman dan bisa membawa konsentrasi kali ya. Ya, yang penting batinnya itu bisa tenang. Ya. Batinnya itu tidak lari ke sana kemari. Kalau meditasi Maranasati itu memang jasad yang kita lihat itu harus sejenis. Kalau misalnya saya kan suami papa saya sudah meninggal, bisa dijadikan objek nggak? Atau- Boleh saja, ya. Tapi sebetulnya Maranusati, ya. kematian kan? Marananusati, ya. Marananusati. Jadi beda antara Marananusati sama meditasi Asubha. Kalau Marananusati itu Marana tambah Anusati. Anusati itu artinya perenungan. Jadi sama seperti Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Dewata Nusati, Jaga Nusati, Sila Nusati, lalu ada Marana Nusati. Nah, itu perenungan. Buddha Nusati perenungan terhadap sifat-sifat Buddha. Marana Nusati berarti perenungan terhadap kematian. Saya suatu saat pasti akan mati. Gitu. Oh, jadi bukan objeknya, bukannya Objeknya bukan mayat, yang objeknya mayat itu Asubha. Ya, Asubha. Mayat pun macam-macam. Ya, ada juga hanya tulang. Ya, kalau objeknya itu tulang berulang itu juga termasuk Asubha. Nah, kalau mayatnya itu keluarga sendiri ya boleh saja sih. Tapi biasanya itu ambil yang lebih mengerikan, yang sudah rusak biasanya, yang sudah bengkak begitu. Ya, itu Asubha. Ya. Tapi biasanya itu orang tidak, biasanya orang cenderung takut ya. Apalagi wanita. Biasanya takut. Jadi oleh karena itu ambil objek, biasanya kalau mau Asubha, tetap Asubha, ambil objek yang agak tidak begitu mengerikan, biasanya tulang. Ya, tengkorak. Ya. harus sejenis atau gimana? Tidak harus sih, ya. Yang penting tidak menimbulkan, tidak mengobok-obok perasaan. Ya, kan tujuannya untuk supaya tenang, batin kita tenang. Kalau mau melihat pasnya kan bukannya bisa dari kematian tadi, Maranasati. Oh, itu beda lagi, ya. Beda lagi. Oh, Maranasati itu untuk lihat pas lain. Setahu saya kalau untuk melihat pas lain itu setelah kita meditasi sampai tahap tertentu, lalu kita ini mundur sampai pas lain kita. Paticca Samuppada. Ya, di Paticca Samuppada. Ya. Masih jauh. Ya. Nanti kemarin belum menjelaskan tentang meditasi supaya tidak tidur. Jadi kita berbaring. Ya, tertelentang. Lalu objeknya yaitu ke apa? Boleh ke Anapanasati, boleh ke pengucapan kata-kata. Ya udah, begitu saja. Bukan kembang kopis. Hah? Kembang kopis perut. Boleh saja. Ya, boleh. Ya, boleh. Jadi dalam meditasi Buddhism lidah tidak harus menempel ke lantai. Tidak harus. Ya. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, itu adalah meditasi Taoisme. Oh, Buddha tidak mengajarkan itu. Tidak.
berapa sekarang? Kurang 5 menit. 5 menit. Ya. Oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin untuk daerah Jawa Barat, Jakarta gitu. Kemarin saya ada ngomong ke Ibu Leni, bilang terpaksa tahun depan. Saya akan usahakan bulan 6 atau bulan 7. Kalau memungkinkan. Ya, saya harus lihat jadwal saya. Ya. Untuk ada retret di daerah Puncak sini. Tapi di bulan Februari saya di Medan, Taman Lumbini, Medan. Lalu bulan Maret di Makassar, April di Batam, Mei di Bali. Bali bukan, di Kintamani sama Ibu Teja. Itu kelompok Ibu Teja. Kalau yang di Pupuan itu November, akhir tahun. Oh, berarti pendaftarannya mau Bu Teja? Iya, iya. Ya. Lalu bulan Juni di Singkawang. Ya, itu kira-kira jadwal saya. April, waktu Lebaran. Kira-kira 5 hari sebelum Lebaran. Kintamani Mei. ya, Mei. Setelah Waisak. Belum, sebelum Waisak. Waktu masih SPD. Tanggal berapa Bante? Tanggal berapa? Gini aja. Kalau nggak salah kalian ada bikin WA group ya? Ya. Ya, nanti bisa ada informasi tentang itu. Atau bisa juga saya lagi mikirin mungkin nanti saya bikin sejenis account tapi itu bukan kebiasaan saya sih, bikin account Facebook atau Instagram, lalu saya cantumkan jadwal-jadwal saya sehingga yang mau bisa ikut. Ya. Untuk meditasi dari pagi sampai malam. Nah, oleh karena itu diharapkan nanti kembali ke rumah, ya, selesai retret ini kalian juga masih terus lanjut latihan meditasinya minimal sehari sekali, lalu kalau bisa ya, setiap kali 1 jam. Ya, dan nanti kalau ada kesempatan lagi untuk ikut retret, ya diharapkan ikut lagi. Itu saja, ya. Itu saja. Kalau siapa Ibu misiannya, kalau mau coba yang meditasi 4 unsur, ya nanti lain kali, ya. Sudah selesai, ya. Kalau itu, ya istirahat. Tapi kita belum beri panjang saya. Ya. Yang kebetulan bawa, yang tidak bawa itu jangan merasa tertekan ya. Tapi kita, nantilah kita tutup dengan pelimpahan jasa. Ya, yang mau bukan dana uang ya, barang.